Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muda Fikiran Pratama di channel Pintar Ngodik. Di video ini kita akan membahas mengenai dasar dari array di bahasa pemrograman C. Jadi array ini adalah sebuah topik yang penting untuk dibahas berkaitan dengan bagaimana menyimpan dan menampilkan data dalam jumlah banyak. Jadi yang akan kita bahas di sini apa itu array, kemudian bagaimana penerapannya di bahasa pemrograman C. Oke, sebelum membahas mengenai apa itu array, kita bahas dulu konsep dasar dari pembuatan variabel. Oke, ketika kita mau menyimpan data, maka kita butuh variabel. Misalnya, integer A, maka kita gunakan untuk menyimpan angka 10. Kalau misalkan kita mau menyimpan data lagi, misalkan angka 20, maka kita bikin lagi variabel B. Kalau ada data lagi, bikin lagi variabel C, variabel D. Oke. Nah, ini konsep dalam pembuatan variabel. Jadi, fungsi variabel adalah untuk menyimpan data, menampung data. Nah, bagaimana jika kita butuh 100 data? Apakah kita butuh 100 variabel? Misalkan data pertama disimpan di dalam A1, kemudian A2, A3, A4, A5, dan seterusnya sampai ke A100. Kita punya 100 angka, apakah kita harus membuat 100 variabel ini? Bayangkan kita butuh 100 baris untuk hanya mendeklarasikan variabel. Sangat nggak efektif dan nggak efisien. Nah, maka dari itu muncullah array. Jadi array itu apa sih? Array itu adalah sebuah variabel yang dapat menyimpan data dengan catatan tipe datanya sama. Jadi kita bisa menyimpan 100 data sekalipun di dalam satu variabel. Kita hanya membutuhkan deklarasi satu variabel yang kita bisa gunakan untuk menyimpan banyak data, ratusan data. Misalkan tadi angka, misalkan sekarang satu angkatan mahasiswa misalkan berjumlah 150 nama, 150 orang. Maka untuk menyimpan nama saja 150 nama kita butuh 150 variabel. Nah, maka itu butuh yang namanya array untuk menyimpan banyak data itu. Karena kita nggak memungkinkan kalau misalkan menggunakan variabel biasa, variabel normal, variabel biasa, bukan variabel array. Karena pasti akan banyak butuh deklarasi variabel. Nah, karena banyak data yang disimpan dalam variabel yang sama, tentu harus ada pembeda dong, ya kan? Kita nggak bisa bikin variabel dengan nama yang sama, karena variabel itu identitas. Nah, di array pun demikian, harus ada identitas. Kita nggak bisa menyimpan data di variabel yang sama tanpa ada identitas di dalam variabelnya. Maka identitas setiap data itu dari mana? Yaitu dari yang disebut sebagai indeks. Jadi setiap data yang disimpan dalam variabel array itu memiliki nilai indeks. Dan nilai indeks itu dimulai dari 0. Misalkan kita punya 5 data, maka nilai indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka jumlah indeksnya itu adalah n-1. Datanya 5, maka jumlah indeksnya adalah 0 sampai 4. Datanya 10, maka jumlah indeksnya adalah 0 sampai 9. Jadi begitu. Nah, kemudian biar kita punya gambaran, jadi array itu gambarannya adalah seperti kita memiliki sebuah wadah, ya. Kemudian di dalam wadah itu ada sekatnya. Dan data itu kita masukkan di setiap sekat-sekat itu. Di setiap ruang-ruang tersekat itu. Jadi kalau variabel biasa itu hanya satu tempat, diisi dengan tempat itu sendiri. Kemudian kalau misalkan array itu tempat yang besar, kemudian banyak sekatnya di situ. Maka itu adalah array. Kita gambarkan, kita analogikan sebagai array. Nah, misalkan kita punya variabel array, ada data 10, 20, 30 sampai 70, berarti ada 7 data, ya, ada 7 data. Nah, setiap data ini harus memiliki pembeda, yaitu indeks.
dan indeksnya dimulai dari 0, maka data pertama itu 0, data kedua itu 1 indeksnya, data ketiga itu indeks kedua, dan seterusnya sampai data terakhir itu n-1. Kalau datanya 7 berarti indeksnya adalah 6. Jadi itu indeks. Kemudian bagaimana kita mendeklarasikan array di dalam bahasa pemrograman C? Ada dua cara. Yaitu yang pertama membuat array kosong. Caranya adalah seperti kita membuat variabel biasa, in, kemudian nama array-nya atau nama variabel array-nya, kemudian diikuti, jadi pembedanya hanya di sini, diikuti dengan simbol kurung siku. Dan di dalam kurung siku adalah deklarasi jumlah data yang ingin disimpan di array. Jadi kita harus mendeklarasikan di awal berapa jumlah data yang ingin disimpan. Nah, cara yang kedua adalah mendeklarasikan array dengan datanya sekaligus. Jadi kalau datanya sudah diketahui di awal, maka kita terapkan dengan cara yang kedua, yaitu bikin nama variabelnya, diikuti dengan jumlah data yang ingin disimpan, dan diikuti dengan sama dengan, kemudian dalam kurung kurawal, datanya dimasukkan di dalam kurung kurawal. Nah, setiap data indeks itu dipisahkan dengan koma. Jadi angka 4 ini itu adalah indeks 0, angka 5 itu indeks 1, dan seterusnya sampai angka 20 itu indeks ke-4. Karena n-1 jumlahnya 5, di min 1 4, berarti jumlah indeksnya adalah maksimal 4. Nah, kemudian bagaimana cara penerapan di dalam bahasa pemrograman C? Misalkan kita sudah membuat sebuah metode in main. Saya di sini menggunakan dev C++. Oke, kita gunakan cara yang pertama, yaitu mendeklarasikan array dengan data kosong. Ya, dengan data kosong berarti in, kemudian array, kemudian jumlahnya di sini misalnya 5. Nah, ini data kosong. Kalau ada data kosong, berarti harus ada tahap berikutnya adalah pengisian data. Nah, proses pengisiannya itu seperti ini. Array indeks ke-0 itu apa datanya? 1 misalnya. Nah, jadi variabel array di indeks ke-0 itu diisi dengan angka 1. Jumlah datanya 5. Masing-masing bernilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, ini adalah proses pengisian datanya. Mengisi data array. Ini deklarasinya, ini pengisian datanya. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita menampilkannya. Cara kita menampilkan itu seperti halnya kita menampilkan variabel, ya, yaitu dengan %d. Oke, kita pisahin \n untuk enter, kemudian diikuti nama variabel. Nah, karena dia adalah variabel array, maka pasangan kurung siku itu tidak bisa lepas, ya. Jadi kita harus memberikan juga simbol kurung siku. Nah, ini yang ditampilkan adalah mau indeks yang keberapa? Ke-0. Maka muncul indeks ke-0 kalau kita jalankan. Nah, indeks ke-0 ada datanya 1. Oke, kalau indeks berikutnya gimana? Ya, tinggal diduplikat. Diganti 1. Berikutnya dan seterusnya sampai data ke terakhir. Ya, sampai data terakhir. Nah, kalau misalkan datanya 5, oke lah, kita bikin printf 5 kali. Nah, kalau datanya 100, haruskah kita bikin printf 100? Nggak efektif. Ya, kita menggunakan perulangan untuk menampilkan datanya. Kita gunakan perulangan untuk menampilkan datanya. For integer i, kita mulai dari 0, karena indeks itu dimulai dari 0. Kemudian i kurang dari 5, maksimalnya 5, berarti maksimalnya adalah 4 indeksnya, ya, berarti kurang dari 5. 5 tidak termasuk. Kemudian i plus. Baru kemudian kita jalankan. Printf menampilkan datanya, yaitu %d, \n, array indeks ke berapa? Karena kan ini harus kita gantikan dengan
penggantinya nilai 0, 1, 2, 3, kita gantikan dengan variabel perulangannya, yaitu I. Maka kalau kita jalankan, akan muncul semua data array yang disimpan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data array-nya sudah muncul. Oke, cara ini, cara pendeklarasian array tanpa data, itu bisa kita gunakan ketika kita butuh inputan user. Jadi jika datanya itu diisi di kemudian hari oleh user, maka kita gunakan cara yang pertama ini, yaitu mendeklarasikan array tanpa data. Jadi misalnya cara penerapannya seperti ini. Kita juga kalau misalkan kita butuh inputan user, maka kita harus mengulang proses inputan user itu. Maka kita gunakan for inputan. Dimulai dari 0 juga. Inputan kurang dari 5. Inputan plus. Oke. Kita bikin printf untuk keterangannya. Inputkan angka ke %d, kemudian inputan. Jadi nanti yang muncul adalah inputkan angka ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Berikutnya adalah scanf. Scanf ini untuk inputan user, berarti pakai %d, diikuti dengan dan array-nya. Array ke inputan. Jadi dia akan menyimpan variabel array dari setiap indeks inputan. Jadi mulai dari 0 sampai 4. Maka kalau kita jalankan, kita beri keterangan di sini printf. Oh ya, ini jangan lupa diberi backslash n biar dia pindah baris. Kemudian di sini printf data array yang sudah diinputkan adalah, kita kasih jarak ya, backslash n. Ini juga kita kasih jarak backslash n. Oke, kita jalankan. Ini ada yang salah. Oh sorry, di sini kurang titik koma. Jangan lupa titik koma. Oke, inputkan angka ke 0. Sorry, ini biarlah rapi, jadikan satu baris saja. Ini baru backslash n-nya di Oke. Inputkan angka ke 0, misalkan 90. Inputkan angka ke 1, 50. Kemudian angka kedua 3, kemudian 40, terus 7. Oke, muncullah data array yang sudah diinputkan adalah 90, 50, 3, 40, 70. Oke, ini cara yang pertama. Oke ya. Cara yang kedua adalah mendeklarasikan array dengan data. Maka datanya langsung dideklarasikan di sini. Misalnya 8, 9, 5, 10, 12. Oke, jangan lupa titik koma. Ada 5 data yang dideklarasikan di dalam variabel ini. Nah, cara menampilkannya sama yang sudah disimpan. Oke, kita jalankan. Maka kalau yang ini dia langsung muncul hasilnya. Data array yang sudah disimpan adalah 8, 9, 5, 10, 12. Oke, sama ya. Oke, jadi ini cara yang kedua, mendeklarasikan variabel dengan data. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, jika jumlahnya diisi 5, tapi di sini diisi 6, bagaimana? Kita coba. Ada error. Kalau ini yang dikurangi, misalkan datanya jumlahnya 5, tapi datanya hanya 4. Nggak ada masalah, ya. Kalau kurang itu nggak ada masalah. Kalau lebih jadi bermasalah. Tapi
ketika dijalankan ya di running program menampilkan datanya, data terakhir itu 0. Karena kan nggak ada datanya. Yang disimpan hanya indeks ke-0, ke-1, ke-2, ke-3. Indeks ke-4 atau indeks terakhir itu nggak ada datanya, maka diisi dengan angka 0. Oke, jadi pembahasan ini adalah pembahasan mengenai array dasar atau kita sebut sebagai array satu dimensi. Karena array itu ada dua macam, yaitu array satu dimensi dan dua dimensi. Di video ini kita hanya membahas sampai pada array satu dimensi. Sedangkan yang dua dimensi kita akan bahas pada video berikutnya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.